Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana berikut. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, coba sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Yang mana yang benar? Iya, B. Garam dihasilkan dari air laut. Kemudian yang nomor 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Iya, C. Contoh daerah penghasil garam adalah di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Kira-kira mana jawaban yang benar? Benar, A. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Pertanyaan yang keempat, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Coba mana pernyataan yang benar? Pintar, yang A. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Kemudian soal yang kelima. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari, B. 210 minggu, C. 210 bulan. Betul, yang A. Setelah sekitar 210 hari, lapisan garam harus segera dipanen. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam.
Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, coba kalian perhatikan. Gambar yang pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Gambar yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Kemudian gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Dan gambar yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Sekarang ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Berapa menit? Iya, 60. Coba perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Ingat, 60 menit adalah 1 jam. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Coba isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit, sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Sekarang ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. Hasilnya 105 menit. Kemudian soal yang kedua, 2 jam 50 menit sama dengan 120 menit ditambah 50 menit, sama dengan 170 menit. Soal yang ketiga, 3 jam 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit, sama dengan 185 menit. 4. 6 jam 16 menit. 360 menit ditambah 16 menit, sama dengan 376 menit.
Kemudian 7 jam 60 menit sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. Ubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan berapa coba? Pintar, 2 jam. Kemudian 180 menit sama dengan 3 jam. Dan 300 menit sama dengan 5 jam. Coba ubahlah satuan menit menjadi jam. 70 menit sama dengan 60 menit dan 10 menit. Ingat 60 menit adalah 1 jam. Jadi 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Kemudian yang kedua 160 menit sama dengan 120 menit dan 40 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Kemudian 214 menit sama dengan 180 menit dan 34 menit. 180 menit sama dengan 3 jam. Jadi 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Kemudian yang keempat 330 menit sama dengan 300 menit ditambah 30 menit. 300 menit sama dengan 5 jam. Jadi 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. Kemudian yang terakhir 420 menit sama dengan 420 menit ditambah 0 menit. 420 menit sama dengan 7 jam. Jadi 420 menit sama dengan 7 jam 0 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Iya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Nah, kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Nah, ini ada tantangan untuk kalian. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.